selamat datang di podcast perdana kami bertajuk Serba-Serbi Raja Wali. Tempat ngobrol santai tapi tetap informatif seputar lem Raja Wali dan dunia pengeleman atau adesif. Nah, di sini bersama saya Ovi, kita akan mengenal lebih dekat lagi, mengenal lebih jauh lagi tentang lem Raja Wali. Lem Raja Wali itu apa sih? Variannya apa aja sih? Seperti itu. Mungkin di dunia adesif atau industri-industri yang terkait dengan adesif itu sudah sangat familiar sekali ya dengan lem Raja Wali. Tapi kemungkinan ada generasi muda yang belum tahu nih lem Raja Wali itu kayak mana sih bentuknya, apa sih lem Raja Wali itu. Nah, di sini kita akan berkenalan lebih jauh lagi sambil menjawab pertanyaan dari para sobat Raja Wali yang sudah masuk lewat via Instagram di lemrajawali.id. Tapi tentu saja untuk menjawab semua pertanyaan itu saya nggak sendiri di sini. Kita ada salah satu expert dari lem Raja Wali yang pastinya beliau ini sudah punya pengalaman yang sangat panjang di dunia adesif dan industri yang terkait dengan adesif tentu saja. Oke, di sini sudah ada Bapak Saiful Hadi. Baik, Mbak Ovi. Iya, apa kabar Pak Ipul? Baik-baik, hari ini sangat-sangat semangat. Ya, dengan cuaca seperti ini kita harus semangat ya. Oke, siap. Pak Ipul, di sini saya minta bantuan atau ditemanin sama Pak Ipul untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan nih Pak. Jadi kemarin tim sosmednya lemrajawali.id di Instagram sudah buka nih pertanyaan apa aja sih yang mau ditanyakan sama sobat Raja Wali mungkin. Sudah saya rangkum jadi beberapa, nanti di sini saya dengan Pak Ipul bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya Pak ya. Baik. Oke. Pertama kita jawab satu-satu ya Pak ya. Iya, oke. Siap. Oke. Dari @rizka_1212 bukan 212 ya Pak, 1212. Ini Pak, lem Raja Wali itu produk mana sih, berdiri dari tahun berapa Pak? Mungkin juga kita mengenalkan lem Raja Wali ini ke sobat Raja Wali sedari awal ya Pak. Boleh diceritain nggak Pak? Baik, lem Raja Wali maksudnya itu adalah brand Raja Wali. Lem tersebut diproduksi oleh PT Mikatasa Agung yang bertempat di Surabaya dan juga punya cabang di Tangerang. Dan berdirinya perusahaan tersebut dari tahun 1976. Jadi saya masih kecil. Iya, apalagi saya Pak belum lahir ya. Iya, tentunya perusahaan ini sangat-sangat berpengalaman ya, karena sudah berdiri dari tahun 1976. Oke, berarti 1976, kemudian di bawahnya PT Mikatasa Agung. Oke, ada di Surabaya dan juga di Tangerang ya Pak? Tangerang, ya. Baik, mungkin semoga terjawab ya dari @rizka_1212. Oke, kemudian yang kedua Pak dari tukang kayu modern nih Pak, @tukang kayu modern ya. Variannya lem Raja Wali itu apa aja sih Pak gitu kan? Kadang mungkin ada beberapa yang sudah familiar dengan lem Raja Wali, tapi mungkin ada beberapa juga yang nggak tahu sama sekali nih lem Raja Wali itu yang mana. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ipul? Ya, varian beberapa lem Raja Wali itu ada lem kuning, lem kuning. Ya, ada lem putih. Kalau lem kuning itu ada beberapa brand, yaitu Raja Wali. Raja Wali ini ada black merah sama Raja Wali black hijau. Merah sama hijau, Terus kemudian ada lagi Power. Power ini juga ada turunannya juga, ada Power HPL Pro sama Power HPL. Jadi ada beberapa banyak juga variannya ya. Terus kemudian ada namanya Super. Ya, Super ini memang banyak dipergunakan pada pengrajin imitasi. Imitasi kayak sepatu, tas gitu ya Pak ya? Betul. Jadi seperti itu Mbak Ovi. Jadi sebetulnya kita banyak varian-varian, tapi kita sampaikan di sini karena dari beberapa tadi yang saya sampaikan ada beberapa turunan-turunannya, ya seperti itu. Tadi yang lem kuning ya Pak ya? Ya, tadi Pak Saiful juga menyebutkan ada lem putih ya. Jadi itu apa aja Pak? Lem putih yang sudah banyak sekali ada di beberapa toko yang sudah tersedia adalah di sini di wilayah Jawa Timur juga banyak sekali namanya lem Raja Wali kantong merah Mbak Ovi. Kantong merah berarti kantong warnanya gitu, merah ya.
Terus kemudian ada Raja Wali kantong hitam. Kantong hitam, oke, Ya, merah, hitam, sama Raja Wali kantong biru. kantong biru, Ya, oke. juga ada lagi Raja Wali kantong hijau. Kantong hijau, kok banyak warna ya Pak ya? Betul. Ini ada perbedaannya nggak sih Ya, Pak sebenarnya? tentunya ada, dibuat seperti itu karena permintaan pasar, Mbak Ovi. Oke. Jadi dari pasarnya wilayah Jawa Timur, wilayah Jawa Tengah, wilayah Jawa Barat, ataupun yang lainnya, itu dari beberapa tukang itu punya kultur kerja masing-masing. Oke. Sehingga dari perusahaan kita itu memproduksi lem yang kita sampaikan tadi, yang punya karakter beda-beda. Oke. Karena dari lem Raja Wali kantong merah punya karakter lebih kental dan lebih disukai oleh tempat wilayah A. Terus kemudian terutama Jawa Timur ya. Terus kemudian ada yang Raja Wali kantong hitam. Ini memang banyak sekali juga di wilayah Jakarta atau wilayah barat lainnya seperti luar Pulau Sumatera ya. Seperti itu, Mbak Ovi. Oke, berarti itu kita Raja Wali sendiri itu berarti kalau seperti itu adaptif atau menyesuaikan sekali dengan culture kerja Betul. tukang ya Bapak ya. Betul Jadi, sekali. setiap daerah kan punya culture kerja Ya, masing-masing. Nah, betul kita sekali, bisa Mbak memprovide atau menyediakan semua itu Ya, seperti itu. betul Oke. sekali, Mbak Fi. Oke, semoga terjawab ya jadi tukang Ya. kayu modern. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari @rizky_107 nih. Iya. Pertanyaannya, kenapa lem Raja Wali bagus untuk campuran pelamir dan kenapa sih tembok itu harus dipelamir? Nah, mungkin jawabannya dibalik aja ya kali Pak. Iya. Jadi pertama, kenapa sih kalau kita membangun misalnya, nih contoh nih saya kemarin habis ngecat di rumah nih Pak, tapi tukang saya bilang, Mbak sebelumnya dipelamir aja gitu. Terus tukangnya juga bikin adonan Iya, sendiri iya, ya Pak iya, ya. iya. Terus kemudian Mbak pakai lem ini aja Iya, gitu iya. kan. Nah, kenapa sih harus dipelamir dulu Pak sebenarnya? Baik-baik, Mbak Vi. Jadi kalau kita lihat teman-teman dari tukang proyek dalam pembuatan atau pengerjaan ajian, itu nggak bisa rata betul. Oh, gitu. Dan nanti itu kalau dicat itu kelihatan gelombang, Mbak Vi. Oh, Oleh jadi karena menggelombang itu nggak bisa. betul, jadi kurang begitu bagus hasil Bagus, tampilannya. benar-benar. Oleh karena itu kita kenalkan atau kita kasih apa sih, yaitu pelamir. Oke. Fungsi pelamir itu sendiri adalah untuk meratakan, Oke. meratakan tampilan yang kurang rata menjadi flat dan menjadi halus. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mempercepat pengerjaan pengecatan. Oh gitu. Ya, untuk mempercepat pengecatan. Selanjutnya adalah untuk menghemat cat juga. Ya, Ya, benar-benar. ini memang menghemat kos juga menghemat pada akhirnya kos, ya Pak. ya. Oke. Terus yang juga mempercepat pengerjaan itu tadi. Jadi dari beberapa ini memang sangat diperlukan untuk pengerjaan pelamir dari setelah ajian, Mbak Ovi. Oke, terus Ya. kemudian saya lihat nih Pak, tukang saya ya nyampur-nyampur gitu. Saya nggak tahu itu apa ya kan, tapi saya ngeliatin. Tapi terus kemudian si tukang ini merekomendasikan spesifik nih pakai lem Raja Wali kantong yang merah aja Mbak gitu. Itu sebenarnya istimewanya apa sih Pak untuk campuran pelamir itu sebenarnya? Ya, lem Raja Wali kantong merah dan lain-lainnya itu memang kelebihannya satu, yaitu gampang lumer, Mbak Ovi. Oh, gampang lumer Gampang gitu ya, lumer, adonannya itu ya, Pak, ya? Oke, kemudian oke. setelah diaduk gampang lumer, perbandingnya yang lebih bagus daripada yang lainnya Ya, ya. gimana tuh, Kita itu perbandingannya di lem Raja Wali kantong merah atau biru ataupun hitam dan hijau lainnya ya. Itu satu lem 4 kalsium dan satunya semen putih, Mbak Ovi. Jadi coba Ya, saya ulang jadi- ya Pak ya, ini mungkin buat sobat Raja Wali Ya, semua ya. Satu ya. lem apa tadi? 4 4 kalsium kalsium. dan satu semen putih. semen putih, Itu oke. kalau untuk pembuatan pelamir konvensional, Mbak Oke, Ovi. oke. Tapi tentunya kalau ditambahkan antara semen sama kalsium itu jumlah 5 dan lemnya 1. Tapi bila mana memerlukan untuk yang lainnya seperti pelamir instan itu boleh, Oke. karena
pelamir instan tentunya juga kurang kuat. Jadi rata-rata itu membutuhkan lem. Tetap Yang ada di membutuhkan sini lem banyak ya? sekali memakai lem Raja Wali. Lem Raja Wali. Itu. Jadi lebih apa ya, bahasa Jadi, Jawanya itu lebih ceket gitu nggak sih Ya, Pak, lebih nanti? lekat dan gitu tidak ya? mengapur, Mbak Ovi. Oke. Efeknya kalau mengapur nanti banyak sekali lah, ya, kayak seperti kekuatan ikatnya kurang Oh, iya. sempurna Oke, di oke. cat tersebut. Siap, Maka dari siap, itu dari lem Raja Wali ini menghadirkan kekuatan dalam adonan pelamir itu sendiri. Ya. Jadi kuat dalam mengikat ke substratnya ajian. Nanti bila dicat juga begitu. Catnya mengikat kuat pada pelamir tersebut sehingga tidak gampang kayak seperti merupul itu atau mengapur Mengapur istilahnya. ya, jadi sudah Ya, cantik nggak gampang mengapur begitu ya Pak Yang ya? kedua juga lem Raja Wali yang dicampur dalam pembuatan pelamir itu keunggulannya selanjutnya itu adalah olesannya itu ringan, Mbak Ovi. Oke. Maka banyak sekali tukang itu yang senang dengan lem Raja Wali, yaitu olesannya ringan, tidak gampang putus, kemudian tidak mengapur ya. Itu salah satu keunggulan lem kita. Keunggulan lem Raja Wali. Iya. Oke, siap. Oke, tadi sudah untuk pelamir ya. Terus kemudian berlanjut nih Sobat Raja Wali ke pertanyaan selanjutnya ya. Iya. Nah, ini seru nih Pak. Mungkin pertanyaan ini mungkin sudah menggunakan lem Raja Wali ya. Jadi Kak, apa sih bedanya lem Raja Wali? Ini power ya Pak? Power HPL. Dan yang terbaru itu kita punya Power HPL Pro. Oh iya. Itu tuh sebenarnya bedanya apa sih? Kan sama-sama lem kuning ya Pak ya, sama-sama lem kuning, tapi ada yang HPL aja, ada yang HPL Pro. Bedanya apa tuh? Yang jelas Power HPL ini memang didesain untuk keperluan yang ekonomis, Mbak Ovi. Oke, lebih ekonomis. Lebih ekonomis. Ini Jadi untuk apa? HPL berarti untuk furniture Untuk ya? furniture HPL. Jadi teman-teman tukang bila menginginkan yang lebih ekonomis, itu juga kita hadirkan lem Power HPL. Dan tentunya juga kita menghadirkan pula namanya Power HPL Pro. Power HPL namanya Pro itu pasti ya? kekuatannya dan daya lekatnya pasti di atasnya ya, di atasnya. Dan itu tadi yang saya sampaikan perbedaannya, yaitu Power HPL Pro itu memang di formula untuk kekuatannya di atasnya Power HPL. Itu Mbak Ovi. Jadi ini buat Sobat Raja Wali nih ya, mungkin ketika ini sama-sama Power HPL nih, sama-sama untuk furniture ya, tapi untuk kemudian di tingkat ekonomisnya lebih murah ya, atau lebih ekonomis atau lebih terjangkau, itu pilih Power HPL. Kemudian di atasnya itu boleh beralih atau upgrade ke Power HPL Pro. Beralih lagi nih Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari tukang ingin pintar. Jadi saya juga ingin pintar nih Pak, ini ada tukang ingin pintar juga. Oke. Pak, ini seringkali setelah pengeleman ya Pak ya. Ini mungkin beliaunya juga memang kayaknya kendala di lapangan ya Pak. Ada namanya memutih biasanya setelahnya. Iya Pak. Ini mungkin udah jadi masalah nasional atau masalah berjamaah ya, banyak yang mengalami. Semua gitu ya. Iya benar. Pak, gimana sih cara mengatasinya, atau ada tips atau ada hack tertentu dari Pak Ipul sendiri? Ya, jadi memang terjadinya memutih saat setelah pengeliman itu memang semua lem berbasis solvent seperti itu, Mbak Ovi. Iya, benar. Jadi saya dulu kalau di industri, saya dulu megang di tempat industri, kita menghadapi dalam pengerjaan dari sisi cuaca hujan, apalagi hujan dari kemarin sampai paginya kita lakukan pengerjaan tetap, karena industri itu adalah pengerjaan yang non-stop ya. Maka di situ kita buatkan ilustrasinya seperti siang hari. Maka dari itu berarti disetting kayak disetting siang hari. Itu kayak mana tuh Pak, disetting seperti apa tuh? Kita buatkan oven. Oven, itu ovennya roti? Bukan oven kalau di paling ekonomis kalau di perusahaan yang saya pegang dulu itu, di bagian yang saya pegang itu saya buatkan tutup dari plastik, kemudian kita kasih pemanas. Tapi kalau yang ada di pengrajin-pengrajin itu, home industry, ya bila mana memang kosnya tinggi, tinggal kita kasih lampu aja Mbak Ovi. Ya itu kan mensimulasikan adanya hawa panas, dan itu nanti ada namanya
kipas juga untuk mendorong supaya cepat keluar, supaya cepat menguap lem tersebut. Nah, itu salah satu penguapan supaya lebih sempurna. Oh gitu. Gitu. Tapi Pak, ini saya penasaran nih. Saya kan karena tadi tukang ingin pintar, saya juga ingin Iya. pintar ya Pak ya. Sebenarnya memutih itu karena apa sih Pak? Baik. Kalau kita dalam proses itu Baik. setelahnya memutih itu apa sih Ya. penyebabnya? Gitu? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Karena saya ingin pintar ya, Sobat Raja Wali. Nggak cuma Sobat Raja Wali yang pengen pintar, saya juga. Gitu. Jadi yang saya ketahui dan saya dalami memang pengalaman dari perusahaan dulu sampai sekarang juga terjadi pemutihan dan pengembunan itu dikarenakan kan pengeliman tuh ada tiga ya, ada tiga namanya ada tiga tingkatan gitu? ya. Posisi ketebalan ini nanti itu posisi bawah, ya posisi tengah dan posisi atas Mbak Ovi. Harusnya itu penguapan itu sempurna Mbak Ovi. Kalau dari bawah penguapan sempurna itu seperti apa nih? Ya, dari bawah menguap posisi tengah, menguap ke atas, dan atas ini nggak boleh kering Mbak Ovi. Nggak boleh kering duluan. Ya, jadi atas ini harusnya kering terakhir ya. Ya, itu benar-benar nanti itu sudah sempurna keringnya, maka nggak ada namanya mutih. Nah, itu biasanya di waktu posisi panas Mbak Ovi. Nah, kalau posisi bekasnya hujan atau di saat hujan kencang atau di saat malam hari kerja, ini kan air di dalam udara banyak sekali Mbak Ovi. Apa ya? Biasa kita sebut humidity ya. Humidity. Di saat relatif humidity-nya itu tinggi terus naik kandungan air dalam udara tinggi. Lah ini nanti menghambat penguapan Mbak Ovi. Jadi di saat ada tiga tadi itu posisinya bawah mau naik ke tengah, tengah ini mau naik ini sudah ketutup, keburu kering. Ya. Nah, inilah ada solvent yang terjebak Mbak Ovi. Kasihan solventnya yang terjebak di sini ya Pak ya. Ya, solvent yang terjebak inilah nanti akhirnya ada tarikan sehingga ada embun yang menempel, memutih. Akhirnya malah jadi memutih. Memutih itu. Ya, jadi yang selama ini yang saya sarankan di beberapa minimal dikasih pemanas kayak lampu gitu Mbak Ovi. Jadi kayak mensimulasikan pada siang hari, yang jadi, tidak ada hujan. Tetap secara udaranya tetap betul, masuk ya Pak ya. Betul. Gitu. Kalau tidak ya jauhkan dari kalau kita kerja di bedeng. Bedeng itu kayak di teras gitu Mbak Ovi. Yang banyak udara. Itu kan banyak. Kalau malam hari atau pas hujan itu kan kena bias-biasnya. Ketempias hujan gitu ya. Bias-biasnya hujan ya. Yang kedua kalau malam hari itu juga air dalam udara masuk ke situ karena banyak yang lobang ya. Jadi bedeng itu kan nggak full tertutup. Nah itu cobalah lemnya itu posisi pengeliman itu posisi di dalam. Gitu. Di dalam bukan di bedeng. Iya, itu nanti masuk ke dalam ya. Mengurangi. Pas saat aplikasinya maksudnya. Iya, nanti mengurangi Mbak Ovi. Jadi mengurangi dari air yang di dalam udara yang tinggi sekali itu. Jadi untuk penguapannya bisa lebih sempurna. Betul, tapi juga bisa lebih bagus. Betul. Tapi tidak sesempurna di waktu kita bikin simulasinya seperti ada oven tadi. Iya. Tapi itu untuk meminimalisir ya Pak. Betul. Oke, siap. Semoga tukang ingin pintar ini jadi lebih pintar ya karena di sini juga saya banyak insight baru nih. Oke, kemudian selanjutnya dari Adi Suryadi nih. Kak, saya pemakai lem Raja Wali. Lem Raja Wali kok cepat kering ya sehingga tidak lengket. Dari sini ini gimana? Mungkin Pak Ipul ada solusi atau jawabannya? Baik. Memang gini, lem Raja Wali Black Merah itu didesain untuk kerja cepat Mbak Ovi. Oke, jadi ini mungkin lem kuning ya Bapak ya yang Pak Adi. Ya, lem kuning itu karena arah yang karakternya cepat kering itu adalah lem kuning Mbak Ovi. Yang selama ini teman-teman bila mana memang dalam kebutuhan kerja cepat itu maka cocok untuk menggunakan lem Raja Wali. Contoh saja ya, kerja cepat di malam hari ini kita butuh langsung segera setelah kering sentuh tempelkan, maka hasilnya bagus. Atau juga Mbak Ovi,
ada seorang pengrajin di mana dikejar target. Nah, ini untuk bisa segera dikirim. Iya, Ya, benar. itu cocok lem Raja Wali Black Merah ini dipakai. Kenapa? Karena karakternya kerja cepat, penguapan solvennya itu lebih cepat, Novi. Dan di saat penguapan solven lebih cepat, untuk settle dan breaknya itu lebih cepat juga, sehingga tidak banyak riskan di saat pengiriman, Novi. Benar, jadi proyeknya juga lebih cepat selesai, cuannya juga lebih cepat datang ya Bapak dan ya. tidak menimbulkan permasalahan atau trouble pada hasilnya. Oke, Ya, berarti hasilnya betul. pasti akan menempel kuat ya Pak ya. Betul sekali. Siap, Jadi memang cocok dalam kebutuhan kerja cepat juga bisa, tapi juga bila mana mengerjakan next besoknya itu dikirim tambah bagus. Tambah bagus ya. Tambah bagus. Siap. Ya. Oke, dari Pak Adi Suryadi, semoga menjawab ya Pak. Kemudian yang selanjutnya dari Ed Rivaldi nih. Oke, setelah proses pengeleman kok ada yang menggelembung ya? Ada juga setelahnya mengelupas di sudut-sudutnya. Itu kenapa ya kira-kira? Mungkin ini di pengeleman apa? HPL ya Pak mungkin Pak? Ya, Lebih pasti ke itu HPL dan multiplex ya. HPL dan Novi. multiplex ini mungkin juga salah satu masalah yang sering dihadapi teman-teman di lapangan atau para sobat Raja Wali di lapangan kali ya Pak. Masalah berjamaah nih kayaknya. Itu dari Pak Ibu sendiri gimana Pak kalau menurut Pak Ibu? Kalau saya Mbak Ovi juga lihat ya, pori-pori lem yang dilem HPL ya, HPL semua pori-porinya seperti itu ya. Yang membedakan itu adalah multiplex ya. Multiplexnya karena multiplex ini juga bervarian pori-pori. Oke, Ya. apa aja Pak? Maksudnya secara garis besarnya tuh Ya, gimana? Apa aja? kayak seperti untuk pori-porinya lebih besar itu seperti multiplexnya dari Meranti, itu kan pori besar kayu sekali. Meranti Kayu maksudnya. Meranti, ada yang lebih kecil yaitu Sengon. Tapi di saat itulah nanti teman-teman yang mengakibatkan kenapa terjadi gelembung di titik A, di titik B itu tidak. Itu dikarenakan kecukupan lemnya masih kurang, Mbak Ovi. Berarti lemnya nggak cukup Iya, untuk mengisi yang pinggir-pinggir itu ketebalan ya? lem. Dari apa? Biasa itu dari kapinya, alat olesnya. Oh, alat Mbak oles Ovi. yang itu ya, Ya, yang oles itu. alat Itu harus oles seperti apa Pak? Alat olesnya itu kalau kita memakai kapi flat, kecukupan lem itu kurang. Di saat olesin kapi flat itu di saat ada tenaga yang kuat itu juga menjadi tipis. Ya, kalau posisinya kemiringannya itu juga lebih ke arah tegak ya, itu juga menjadi tipis juga. Nah, dari variabel yang menjadikan ketebalan yang beda-beda, di saat kena pori-pori yang besar, ini langsung kering, Mbak Ovi. Jadi nggak bisa ada film yang di atas. Beda kalau kita menggunakan kapi bergigi. Kapi bergerigi. Betul. Kapi bergigi itu kan sama dengan ada malnya, Mbak Ovi. Nah, itu juga tergantung dari berapa kedalamannya. Nah, di saat kita olesin pertama itu kan di HPL. Ya, yang kedua yaitu di multiplex. Oh, berarti HPL-nya dulu nih, ya, baru di multiplex. Lah, di saat kita olesin pakai kapi bergigi itu kan sudah kayak seperti ada mal ukuran tertentu. Bila ada resepan tinggi, masih ada film lem kering nanti di atasnya, sehingga di saat kita tempelkan ada kembang susut. Ini pasti kembang susut itu pasti. Di saat kita kirim ataupun kita taruh hasil mebelnya itu di tempat yang tertentu ada lebih banyak humidity atau banyak sekali kandungan air, nanti kering menyusut kembang susut tersebut, maka terjadilah ya lemnya itu nggak kuat untuk mengikat karena tipisnya lem tadi itu. Gitu ya, Pak, ya? Betul. Maka memerlukan lem yang cukup untuk mengikat dari kedua bahan tersebut. Ya. Berarti kemungkinan di pojok-pojok itu belum cukup ya, Pak? Betul. Kalau di pojok-pojok itu biasanya adalah satu mungkin kelengahan. Yang kedua adalah dari sisi bila kita biarkan lama-lama itu yang kayak seperti posisi masuknya air ya, humidity ya, terutama lagi ya. Itu adalah masuknya di tepian dulu.
Oh iya sih, masuknya lewat lubang-lubang pinggir-pinggir gitu ya. Oke. Dari situlah nantinya itu kembang sujudnya bahan itu nanti yang bagian tepi yang kena duluan. Oke. Ya, sehingga lem yang kurang cukup kuat nanti akhirnya nggak mampu menahan kembang susu tersebut. Oke, Ya, baik. sehingga apa yang harus diperhatikan? Pastikan ketebalan, kecukupan lem itu ada. Oh, berarti Ya. ketebalan dan kecukupannya itu pas ya, cukup ya Pak ya. Yang kedua, setelah ini jangan sampai waktu kering sentuh tempelkan. Serutnya ini yang penting Mbak Ovi. Serut seperti apa tuh Pak? Di saat kita tempelkan ini tekan serut. Oh, yang ya. Karena apa? Karena lem dengan lem ditempelin. Ini bahasanya ini bahasanya kohesi. Kalau lem masuk ke substrat itu bahasanya adhesi. Adhesi tempelkan bahasa kohesi. Nah, dalam hasil kohesi yang bagus ini itu harus ada penekanan yang kuat. Oh, memang sengaja harus ditekan dengan cukup ya Pak ya, cukup untuk biar tetap menempel sempurna. Yang sempurna. Contoh aja begini Mbak Ovi. Ada kalau kita ke pengrajin sepatu Mbak Ovi. Pengrajin sepatu itu saat menempelkan sol itu kan pakai emer ya, yang home industry. Setelah itu dimasukkan mesin press. Nah, itulah menempel lebih sempurna adalah serutan kekuatan ngikat yang lebih bagus. Baik. Oke, Bapak. Mungkin tadi dari Pak Rivaldi semoga terjawab. Nah, pertanyaan terakhir Pak ini ya dari toko sepertinya Sobat Raja Wali toko. Dari toko Sinar Abadi ya Sobat Raja Wali. Saya punya toko nih Kak, ingin jualan lem Raja Wali, gimana caranya? Mungkin di sini saya yang jawab kali ya Pak ya. Silakan. Jadi untuk Sobat Raja Wali toko mungkin yang punya toko bangunan ataupun lainnya ingin jualan lem Raja Wali bisa langsung DM atau menghubungi kami lewat sosial media, boleh DM Instagram kami, boleh di @lemrajawali_id. Nanti ada tim yang akan menjawab. Kami akan tanyakan di daerah mana Sobat Raja Wali berada, nanti akan kami sampaikan atau kami hubungkan dengan sales di area tersebut gitu. Jadi DM aja langsung di lemrajawali.id. Oke Bapak. Pak Ipul, ini kayaknya kita udah panjang dan lebar ya gitu Pak ya, udah banyak, ini pertanyaan juga sudah habis gitu kan. Semoga terjawab semua ya Pak ya. Kami berharap bahwa jawaban-jawaban ini bisa membantu Sobat Raja Wali untuk satu, lebih mengenal lem Raja Wali pastinya, yang kedua menjadikan jawaban-jawaban ini sebagai insight mungkin Pak, insight positif atau masukan atau pengalaman dari Pak Ipul tentu saja untuk tim atau untuk Sobat Raja Wali di luar sana yang bekerja di bidang pengeleman, mungkin industri, agar bisa lebih tahu nih tentang dunia pengeleman itu seperti apa gitu. Kemudian untuk serba-serbi Raja Wali juga nggak akan sampai di sini aja nih Pak Ipul, nanti mungkin kedepannya saya dan mungkin Pak Ipul akan muncul lagi atau enggak, kita akan bikin video-video menarik lagi Pak. Ini seputar pengeleman, mungkin ada tutorial, hack, mungkin edukasi dari Pak Ipul juga sebagai expert di dunia pengeleman seperti itu. Jadi tetap stay tune di sosial medianya lemrajawali.id. Plus jangan lupa kalau misalnya Sobat Raja Wali ada pertanyaan boleh langsung tulis di kolom komentar ya Pak ya. Nanti Pak Ipul juga bisa bantu jawab juga. Siap, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Lem Raja Wali, hemat, kuat, lekat.